Jadi di peraturan Menteri Kominfo itu pembuat game disebutnya dengan penerbit. Penerbit harus benar-benar menyampaikan kepada masyarakat, terutama pengguna, kalau itu game untuk 3 tahun, ya harus disebutkan 3 tahun. Kalau itu game untuk dewasa, ya harus disebutkan bahwa game itu untuk dewasa dan tidak boleh dimainkan oleh anak-anak, begitu. Kalau anak memainkan game tidak sesuai dengan porsinya, itu bisa ketergantungan, ya. Sementara kecenderungan anak adalah meniru apa yang dia lihat. Kalau yang dia lihat game itu misalnya perang-perangan, ya, kekerasan, kata-kata kotor, maka yang akan terjadi adalah anak meniru. Ya. Game online sering menjadi pintu masuk kasus pornografi. Sekali lagi kami ingatkan bahwa industri game jangan sampai mengorbankan anak-anak. Apalagi selama ini game, ya, lebih dari 95% game itu masih merupakan produk asing. Halo Tribuners, bersama saya Apfiatio Konibili. Kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh game online meningkatkan kasus kekerasan pada anak-anak Tribuners. Dan saat ini sebenarnya sedang dalam proses penyelesaian terkait dengan peraturan presiden atau Perpres tentang perlindungan anak dari game online yang mengandung kekerasan. Nah, ini Perpres ini sebagai tindak lanjut dari maraknya kasus kekerasan, kemudian pornografi, bullying juga, kemudian pelecehan seksual turut di dalamnya yang dilakukan anak-anak di bawah umur akibat dari game online. Dan kita akan membahas terkait dengan kasus ini dengan narasumber yang sudah ada di sebelah kanan saya, Tribuners, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ada Pak Kawian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Afia. Selamat siang, Tribuner yang saya hormati. Iya, kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih waktunya Pak udah main-main nih ke kantor Tribun News, dan kasusnya cukup berat yang akan kita obrolin ya Pak ya. Karena ini ngomongin anak-anak, kita akan menuju juga dengan Indonesia Emas ke depannya Pak, dan anak-anak kan tumbuh kembangnya harus sangat dijaga karena ini yang akan nanti membangun bangsa kita ke depannya Pak. Tapi sekarang ada kasus di mana terjadi kekerasan dalam anak-anak akibat game online. Mungkin di awal kita mau ngomongin data dulu kali ya Pak ya, sebagai edukasi juga. Ini seberapa besar Pak efek kekerasan akibat game online mungkin di paruh 5 bulan pertama tahun 2024 ini Pak? Oke, kalau di tahun 2024 itu ada beberapa kasus yang terkait dengan anak kecanduan game online yang menurut kita saya kira cukup memprihatinkan. Misalnya di Jakarta Timur ada anak yang mengakhiri hidupnya karena kecanduan game online. Di beberapa daerah lain ada anak yang mencuri karena dia adalah ketagihan game online, kecanduan ya. Karena game online itu memerlukan pulsa, data, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dari keluarga terbatas, dia jatah pulsanya terbatas, sementara dia sudah kecanduan, ingin main dan main lagi, maka jalan keluarnya yang mereka tempuh akhirnya menempuh jalan yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, bicara soal kekerasan, Afia, di tahun 2023 lalu itu KPAI melakukan pendataan, ya, ada 2.656 kasus anak, ya, kasus anak. Nah, 2.600 kasus anak itu terdiri dari 1.833 kasus yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, ya. Pemenuhan hak anak ini misalnya masalah pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, ya. Misalnya anak yang pendidikannya terlantar, putus sekolah, dan sebagainya. Kemudian ada 823 yang perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus anak itu misalnya kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan sebagainya. Dan di subklaster kekerasan perlindungan khusus anak itu yang paling banyak adalah anak korban kekerasan seksual. Itu paling banyak. Dan kita kalau lihat datanya di KPAI, ya, hubungan antara korban dengan pelaku itu yang banyak adalah orang terdekat. Orang terdekat itu ya di dalamnya adalah orang tua, ayah, ibu, ayah kandung, ayah tiri, ibu kandung atau ibu tiri, dan yang masih hubungan dekat dalam keluarga. Jadi itu harus merupakan perhatian untuk kita semua.
kita harus meningkatkan perhatian dan kepedulian kita terhadap anak-anak Indonesia, anak-anak kita. Oke, siap Pak. Jadi ini ada mereka korban dari orang lain dan mereka juga korban karena ketagihannya itu ya Pak ya, adiktif dari game online-nya ini ya Pak ya. Oke, bicara mengenai game online ini saya kira pemerintah juga hari-hari ini sedang serius menggodok sejumlah undang-undang. Misalnya yang sudah keluar adalah Peraturan Menteri Kominfo nomor 1 tahun 2024 tentang klasifikasi game. Juga pemerintah sedang menyusun peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi nanti apakah itu media massa, media sosial, dan sebagainya, kalau dia akan membuat produk, layanan, dan fitur harus mempertimbangkan mengenai keamanan dan perlindungan anak. Nah, kaitannya dengan game itu ada yang tadi sudah saya sebutkan, ada Peraturan Menteri Kominfo nomor 1 tahun 2024 tentang klasifikasi game. Jadi kalau ditanya game bermanfaat apa tidak? Ya tentu ada manfaatnya ya. Asal game itu diciptakan untuk hal-hal yang edukatif dan dipakai, dimainkan sesuai dengan umurnya ya. Yang ada di Peraturan Menteri Kominfo itu game dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Untuk 3 tahun atau lebih, untuk 5 tahun atau lebih, untuk 7 tahun atau lebih, 30 tahun atau lebih, dan 18 tahun atau lebih. Nah, game yang diperuntukkan untuk anak, game online itu harus jauh dari misalnya konten-konten rokok, konten-konten alkohol, pornografi, aksi kekerasan, ya, kata-kata kasar, hal-hal yang mengerikan dan sebagainya. Jadi tapi gini, Afia, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur klasifikasi game, kunci utama dan terpenting adalah orang tua. Bagaimana orang tua melakukan pengawasan, pembimbingan, pengarahan, dan sebagainya. Karena kita tahu sendiri handphone begitu mudah dipegang ya, dan waktu anak sebagian besar bersama orang tua. Jadi orang tua harus benar-benar membimbing, mengarahkan, dan mengawasi. Ya, baik Pak. Nah ini terkait dengan sebenarnya sudah ada batasannya. Tapi yang terjadi sekarang mungkin anak-anak main game yang seharusnya bukan untuk umurnya. Betul. Sehingga terjadilah itu game-game yang mengandung kekerasan yang akhirnya anak-anak itu melakukan apa yang ada di gamenya. Nah ini dari KPAI sendiri Pak, bagaimana Pak terkait dengan mungkin peraturan yang ada dan peraturan Perpres yang sedang dibahas, keterlibatannya Pak, desakannya kepada pemerintah seperti apa Pak? Ya, pemerintah juga harus melakukan pengawasan ya. Terutama memberikan kewajiban-kewajiban bagi penerbit. Jadi di Peraturan Menteri Kominfo itu pembuat game disebutnya dengan penerbit. Penerbit harus benar-benar menyampaikan kepada masyarakat, terutama pengguna, kalau itu game untuk 3 tahun, ya harus disebutkan 3 tahun. Kalau itu game untuk dewasa, ya harus disebutkan bahwa game itu untuk dewasa dan tidak boleh dimainkan oleh anak-anak, begitu. Oke, tapi kan kita sebenarnya Pak, kalau dalam teknisnya mendownload game itu sebenarnya mudah sekarang Pak. Dan yang kadang yang dipakai adalah diakses untuk mendownload game itu adalah akun orang tua. Jadi walaupun dibatasin sama usia-usia, tapi tetap ada celah-celah di mana anak ini mengakses game-game yang memang bukan untuk umurnya. Nah betul. Itu seperti apa Pak? Ya kembali lagi ke orang tua ya. Memang orang tua kan kunci gerbang terdepan. Hanya memang masalahnya seberapa banyak orang tua yang mau melakukan pengawasan kan begitu. Seberapa banyak orang tua yang juga menguasai digital untuk bisa memberikan bimbingan kepada orang tua. Selama ini yang terjadi ya sementara orang tua lebih banyak memberikan kesempatan atau bahkan membiarkan anak-anak bermain gadget ya, asal dia tidak rewel dan sebagainya. Akhirnya ya anak kalau dibiarkan seperti itu ya bisa menjadi korban teknologi karena memang pemakaiannya tidak tepat begitu. Oke, jadi tetap ya Pak ya, poin utamanya ini adalah bagaimana orang tua terus melakukan pengawasan terhadap anak ya Pak ya. Oke Pak, mungkin bisa dijabarkan juga Pak kepada Tribuners ini efek negatif dari game online yang sampai adiktif, sampai melakukan yang seharusnya tidak anak-anak lakukan ini seperti apa Pak? Saya kira memang game kan seperti apa ya,
seperti alkohol dan seperti rokok juga dia bisa menimbulkan ketergantungan atau adiksi ya. Kalau anak memainkan game tidak sesuai dengan porsinya itu bisa ketergantungan ya. Sementara kecenderungan anak adalah meniru apa yang dia lihat. Kalau yang dia lihat game itu misalnya perang-perangan ya, kekerasan, kata-kata kotor, maka yang akan terjadi adalah anak meniru ya, kata-kata yang terucap dalam game itu, aksi-aksi yang terlihat dalam game itu. Jadi sekali lagi bahwa orang tua harus menjadi pengawal, pembimbing, pengawas untuk anak-anak gitu. Oke. Nah, mungkin kita bicara soal kasusnya ya, Pak. Tadi Bapak di awal juga sempat bilang kalau di awal-awal tahun ini ada kasus di Jakarta Timur atau beberapa kasus. Mungkin ini bisa diceritakan, Pak, bagaimana pengaruh game online ini sampai membuat anak seperti apa. Terus mungkin ada pendampingan juga gitu, Pak, dari KPAI membantu anak-anak keluar dari adiktif game online ini, Pak. Ya, kalau ada anak menjadi korban game online, tentu saja itu harus menjadi tanggung jawab kita semua ya. KPAI tentu harus memastikan bahwa anak tersebut harus mendapatkan pelayanan, pendampingan sebagaimana mestinya. Kalau ada anak menjadi korban kecanduan game online, maka ia harus didampingi oleh psikolog ya. Bagaimana karena menjalani pemulihan agar kesadarannya kembali normal. Jadi juga peksos atau pekerja sosial. Jadi kalau ada anak korban atau kecanduan game online, maka pemerintah daerah harus turun ya, harus turun menurunkan aparatnya. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak harus turun, berkoordinasi dengan orang tua untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dilakukan pendampingan, pemulihan dan sebagainya. Dan kalau misalnya dari anak atau keluarga tidak mampu, maka pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Oke, Pak. Sampai ada divisi khusus gitu mungkin, Pak, di KPAI untuk menangani kasus game online ini, Pak? Oh, di KPAI itu ada 15 subklaster perlindungan khusus anak. Wah, kebetulan saya yang bertugas untuk mengampu subklaster anak korban pornografi dan cybercrime. Jadi saya melakukan pengawasan dan kasus-kasus anak korban pornografi, game online dan sebagainya. Oke, berarti kasus seperti yang Bapak di divisi Bapak itu kasus pornografi meningkat juga kah, Pak, dari efek game online ini, Pak? Pornografi termasuk yang tinggi. Di KPAI datanya berada di urutan ke-5 subklaster perlindungan khusus anak. 5 ya, Pak ya? Ya, dan saya tambahkan ya, game online sering menjadi pintu masuk kasus pornografi. Kita masih ingat kasus yang ditangani di Polres Bandara Soekarno-Hatta, ada 8 anak usia 12 sampai 17 tahun menjadi korban ya, korban pornografi, korban perdagangan anak, yang bermula itu dari game online. Perkenalan antara korban dan pelaku melalui game online. Maka ya sudah sewajarnya kalau kita semua menaruh perhatian yang besar. Kemudian pemerintah juga membuat berbagai regulasi yang memberikan proteksi perlindungan terhadap kepada anak dari ancaman game online tersebut. Oke, baik, Pak. Nah, ini ngomongin game online, ini kan sebuah industri besar ya, Pak ya, sekarang ini. Modernisasi, kemudian banyak juga lah misalnya game-game online yang legal gitu ya, Pak ya. Nah, ini gimana, Pak? Mungkin ini juga faktor jadi orang tua kayak, ya nanti mungkin besarnya mau menjadi atlet e-sport gitu, Pak. Atau mungkin dia nih kayaknya akan mengarah ke teknisi gitu yang akan membuat game gitu. Itu gimana, Pak? Iya, ini sepertinya juga pemerintah mulai melirik sektor game ya. Sektor game juga belum lama keluar peraturan Presiden nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan dan pengembangan industri game. Ya, tentu saja kalau pemerintah ingin mengembangkan game sebagai sumber pendapatan tentu harus kita dukung ya, asal memperhatikan dampak-dampak negatifnya. Nah,
pemerintah memprediksi bahwa data pengguna game saat ini di Indonesia itu yang bersumber dari Kominfo itu 174 juta. Wow. Dan itu akan ditingkatkan lagi. Kemudian dari segi pendapatan atau dari segi dari pendapatan saat ini pendapatan dari game itu sudah mencapai 25 triliun dan pemerintah berencana untuk meningkatkan lagi. Ya, sekali lagi kami ingatkan bahwa industri game jangan sampai mengorbankan anak-anak, masa depan anak-anak, karena semua sepakat bahwa game ada dampak-dampak negatifnya yang kalau tidak diantisipasi anak-anak kita akan menjadi korban. Apalagi selama ini game ya lebih dari 95% game itu masih merupakan produk asing ya. Oleh karena itu Indonesia akan mengembangkan game lokal gitu. Nah, sekali lagi bahwa kami mengingatkan supaya dalam pengembangan industri game itu diantisipasi dampak negatifnya. Belum lama KPAI melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Pak Sandiaga Uno. Kami diminta memberi masukan terkait dengan Perpres itu. Ya, kami sampaikan bahwa Perpres itu kurang menampung atau kurang melibatkan kementerian yang bergerak, kementerian dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saat diskusi Pak Menteri mengatakan bahwa ini akan kami tampung dan ke depan akan kami libatkan. Karena memang harus diantisipasi bahwa game itu di satu sisi penghasil devisa, di sisi lain juga punya dampak-dampak negatif yang kalau tidak diantisipasi akan menjadi korban kita semua. Anak-anak akan menjadi korban dari dampak negatif game tersebut. Oke, kalau Bapak bilang tadi mungkin kurang melibatkan kementerian-kementerian terkait dengan perlindungan game online ya Pak ya, untuk anak gitu, perlindungan anak terkait dengan game online. Kalau misalnya dari struktur-struktur perpresnya Pak, apakah sudah hampir seperti yang KPAI inginkan Pak, atau sepertinya masih ada yang kurang gitu, Pak? Masih ada yang kurang, karena kami kemarin sudah menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Pak Menteri, dan Pak Menteri berjanji akan dalam pelaksanaan nanti akan menampung, akan melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh KPAI. Boleh dibocorin nggak sih Pak, apa aja tuh Pak desakannya Pak? Ya, desakannya adalah bahwa supaya dampak negatif itu dipertimbangkan, diantisipasi juga gitu. Karena memang faktanya game banyak anak yang korban kecanduan game dan sebagainya. Oke, baik Pak. Nah, ini mungkin kita juga dari pihak KPAI mungkin bisa memberikan panduan gitu Pak kepada orang tua terkait dengan masalah kekerasan yang meningkat akibat game online ini Pak. Ya, sekali lagi orang tua penting sekali ya posisinya ya Pak, sebagai garda terdepan yang menyelamatkan anak ya. Karena betapapun peraturan regulasi sudah memberikan proteksi, tetapi peran orang tua juga tetap diperlukan. Misalnya dalam game diawasi, pilih ya arahkan anak untuk memilih game yang sesuai dengan usia ya. Jangan misalnya anak usia 5 tahun diarahkan untuk memilih game untuk orang dewasa. Tentu kan itu ibarat obat juga kan dosisnya berbeda. Lalu waktu ya, orang tua harus disiplin ya, tegas terhadap waktu. Jangan sampai membiarkan anak berlama-lama untuk main game. Karena itu waktu istirahatnya akan berkurang, waktu belajar akan berkurang, waktu bersama orang tua juga akan berkurang, dan yang lain-lain. Oke, baik Pak. Nah, ini ngomongin orang tua agak sedikit ada beberapa berita belakangan ini Pak, bagaimana sebenarnya game online yang mengarah ke judi online ini juga kan berdampak kepada keluarga, perceraian, mungkin anak-anak juga tidak mendapatkan haknya lagi Pak. Itu apa ada peningkatan juga Pak pelaporannya di KPAI Pak? Yang judi online KPAI belum menerima laporan atau pengaduan. Yang ada selama ini adalah KPAI melakukan pengawasan di lapangan. Kalau pengawasan di lapangan, kami mempercayai data dari Kominfo bahwa sebagian besar judi online itu
yang transaksinya itu 100.000 ke bawah. Tetapi jumlah pemainnya besar sekali. Menteri Kominfo mengatakan bahwa mereka adalah ibu-ibu rumah tangga dan juga anak-anak sekolah. Itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Oke, berarti secara nggak langsung juga kan game online juga ini kan ada yang berbayar juga ya Pak ya. Kalau misalnya angkanya sama berarti ini klasifikasinya kelas menengah ke bawah justru ya Pak yang banyak terlibat akibat ini Pak. Ya kalau yang data dari Kominfo begitu. Karena angkanya kan kecil tuh 100.000 ke bawah. Tetapi jumlahnya mencapai puluhan juta itu yang bermain di angka judi online seperti itu. Oke, siap baik Pak. Nah mungkin kita udah kasih saran mungkin kepada orang tua. Nah ini mungkin dari pembelajaran atau kepada Kemendikbud itu seperti apa Pak himbauannya Pak? Mungkin karena selain orang tua anak banyak di sekolah juga ya Pak ya? Ya saya kira Kemendikbud ya yang punya sekolah di mana-mana dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi tentu punya peran yang besar. Jadi selain orang tua di rumah maka peran sekolah, Kemendikbud sangat penting dalam melakukan pencegahan anak-anak supaya tidak menjadi kecanduan game online dan juga judi online. Jadi Kemendikbud harus memanfaatkan teknologi untuk menciptakan game online yang sebagai sarana edukasi, sarana pembelajaran. Pada saat yang sama juga harus melakukan pencegahan agar game online dan judi online tidak berkembang di kalangan anak-anak sekolah. Oke, mungkin ini terakhir sebelum penutupan gitu ya Pak ya, karena KPAI juga mengawasi gitu Pak. Mungkin bisa dijabarkan Pak, ini ciri-ciri anak kecanduan game online yang kemudian orang tua juga harus perhatikan, yang kemudian bisa dibawa juga untuk ke psikolog ya Pak, untuk disembuhkan, itu bagaimana Pak? Dari kasus ya yang ada itu anak-anak yang kecanduan game online, pertama dia tidak mau bersosialisasi secara fisik. Ya kan? Oke, tapi bukan introvert ya Pak ya maksudnya ya Pak? Misalnya dia lebih banyak di kamar, tetapi dia dengan gadgetnya, ya. Kemudian waktunya juga habis, kemudian cenderung dia emosinya juga menjadi tidak stabil karena banyak dipengaruhi oleh aksi-aksi atau konten-konten yang ada di dalam game online itu. Oke, tadi ya Pak ya, dari situ perubahannya terlihat yang harus menjadi perhatian dari dan orang harus tua diwaspadai ya Pak ya? kalau orang tua melihat anaknya ada perubahan perilaku, perlu diwaspadai dalam arti diajak diskusi, diajak ngobrol, diajak bicara, ditanya apa yang terjadi nak gitu kan, apa yang dipikirkan, ada apa gitu. Oke, Pak kalau ngomongin lagi Pak, ada kasus, ada gejala seperti yang tadi Bapak jabarkan, ini Bapak sebutkan harus dibawa ke psikolog, tapi kan image psikolog itu kan kayak mahal gitu ya Pak ya. Nah itu dari KPAI gimana Pak? Ya image bahwa psikolog mahal Mas, benar ya. Tetapi kan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah ada di Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, ada psikolog yang di-hire untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan penanganan seorang psikolog. Dan walaupun mungkin jumlahnya belum banyak, tapi setiap dinas ada. Oke, jadi mungkin bisa pendekatannya ke sana dulu ya Pak ya. Walaupun kadang-kadang psikolog itu belum PNS ya, belum ASN, tapi di-hire gitu. Jadi kalau ada kasus, psikolog itu diundang, dipanggil untuk diminta tolong untuk melakukan penanganan dan pendampingan. Juga pekerja sosial gitu. Oke, baik Pak. Mungkin ini terakhir Pak, ada pesan-pesan gitu yang mau disampaikan atau mungkin ada yang harus di-highlight kepada pemerintah khususnya Pak ya, karena ini ada anak-anak yang harus kita jaga ya Pak ya dari kecanduan game online ini. Iya, Pak. pemerintah saat ini sedang menyusun banyak regulasi ya tentang perlindungan anak di ranah daring ya. Sudah tadi saya sebutkan ada peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak di dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Juga tadi sudah saya sebutkan ada peraturan Menteri Kominfo tentang klasifikasi game. Sekarang juga sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Saya kira regulasi-regulasi ini harus saling menguatkan, saling mendukung dalam rangka perlindungan anak Indonesia. Karena memang
perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah daerah ya, dan masyarakat. Yang termasuk masyarakat di dalam ini adalah dunia usaha dan media. Ini Tribun ya, Tribun News juga punya kewajiban melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan anak. Seperti podcast pada hari ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Tribun sebagai media dalam perlindungan anak. Ikut menyosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan khususnya dalam hari ini adalah tentang game online, bagaimana agar anak-anak tidak menjadi korban game online gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kawian. Terima kasih Mbak Afia atas waktunya. Ya. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Semoga ini juga menjadi edukasi ya Pak ya kepada Tribuners, terutama juga kepada orang tua. Ada yang harus di-aware. Tadi kita udah ngobrolin apa aja gejalanya. Bagaimana kalau misalnya Tribuner semua memiliki anak yang mungkin lagi adiktif banget sama game online, terus kayak harus dibawa kemana? Tadi ada dinas sosial terdekat atau Kemen PPA di provinsi, di wilayah setempat. Kalau misalnya kayak, aduh kayak berat banget untuk datang ke psikolog. Pokoknya semua pasti ada jalannya ya Pak ya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Kawian. Terima kasih Mbak Afia. Sukses selalu. Terima kasih Pak, sukses juga buat Bapak. Dan Tribuners, itu dia obrolan kita mengenai pengaruh game online yang meningkatkan kasus-kasus mulai dari kekerasan bahkan sampai pornografi nih akibat game online, dan harus kita jaga supaya jangan terjadi lagi dan semoga angkanya nggak bertambah-tambah terus. Kalau begitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Berita lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.